Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, iftah alaina fathan qariban. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi dalam pelajaran kita Risalah Adab Sulukul Murid karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah taala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala al-musannif rahimahullah taala, halaman ke-14, pasal yang baru, faslun walladhi alihi ma'awwalu fi tariqillahi ta'ala ba'da fi'alil awamir wa ijtinabil maharim mulazamatu dhikrillah fa'alaika bihi ayyuhal murid fi kulli halin wa fi kulli waqtin wa fi kulli makanin bil qalbi wal lisan. Al-dhikru alladhi yajma'u jami'a ma'anil adhkar wa thamaratiha al-batina wal-zahira huwa qawlu la ilaha illallah wa huwa dhikru alladhi yu'maru bimulazimatihi ahlul bidayah wa yarji'u ilaihi ahlul nihayah. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad memberikan pesan kepada kita semua, selayaknya bagi orang yang sedang mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang diharamkan Allah di setiap keadaan, bahwasanya hatimu dan lisanmu selalu melafazkan la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menjadikan kita dari sebelumnya hanyalah tetesan yang hina, kemudian menjadi seorang manusia, dan kita menjadi dewasa, kita menjadi sukses, kemudian sakit, kemudian meninggal, kembali menjadi bangkai. Segala suatu proses tersebut terjadi adalah daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tadkihul Gaul, yaitu syarah daripada Lubabul Hadid, di mana ada fadilah la ilaha illallah, yang dimana banyak sekali daripada fadilah la ilaha illallah. Salah satunya adalah qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man qala kulli yawmin la ilaha illallah muhammadur rasulullah mi'ah marrah jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal badr. Siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah 100 kali, maka dia akan hadir di yaumil qiyamah, wajahnya seterang bulan purnama. Satu hari 100 kali, dia akan datang di hari kiamat, wajahnya seterang bulan purnama. Dan juga qala Allah ta'ala la ilaha illallah kalami wa ana huwa man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min iqabi. Kata Allah, la ilaha illallah kalami, la ilaha illallah itu adalah ucapan saya, dan barang siapa orang yang hidupnya dia melafazkan la ilaha illallah dan berasaskan la ilaha illallah, dakhala hisni, dia adalah orang yang aku bentengi. Wa man dakhala fi hisni amina min iqabi. Siapa orang yang bisa mengadab orang yang bentengnya adalah Tuhannya sendiri. Siapa orang yang bisa ngelukain orang yang bentengnya adalah Tuhannya sendiri. Siapa orang yang bisa ngancurin orang yang bentengnya Allah, ya. Wa man dakhala fi hisni amina min iqabi. Gak akan ada siapapun yang bisa mengadab dia, termasuk aku pun tidak akan mengadabnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dikatakan
Ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah illa qala ta'ala sadaqa 'abdi anna Allah la ilaha illa ana asyhidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Kalau misalnya ada orang dia baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala langsung ngomong sama malaikat-malaikat, sadaqa 'abdi, dia benar. Wa ushidukum ya malaikati, saksikan wahai semua malaikat, qad ghafartu lahum, telah aku ampuni dosa-dosanya dia, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, apa-apa yang telah dia lakukan atau nanti yang belum dia lakukan. Saking Allah tuh cinta banget sama kalimat la ilaha illallah. Ya. Waktu mana di alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan belajar di Hadramut, berjumpa dengan orang-orang soleh dan solehah. Salah satu daripada ustazah yang tinggal di Pondok Pesantren Darul Zahra, ya, yang usianya sudah lumayan cukup berumur, itu beliau tuh luar biasa. Beliau tinggal di Darul Zahra, beliau nggak keluar seharian, beliau ibadah kalau orang masih ramai. Ntar kalau anak-anak udah masuk ke kamar, beliau baru keluar. Ngapain keluarnya? Ngangkatin piring-piring yang anak-anak taruh sembarangan, ya, ditumpuk-tumpuk dari atas, dibawain ke dapur, dicuciin, dibersihin, apa-apa yang berantakan dirapihin. Nah, beliau ngomong sama anak, Nabila, ente cari apa? Anak lagi ngafal, lagi megang kitab kemana-mana. Ente cari apa? Cari futuh. Orang tuh kalau misalnya dia berusaha tapi Allah nggak bukain futuh buat dia nggak bakalan bisa. Tapi ada orang, dia usahanya biasa-biasa aja, Allah kasih dia bisa. Maka yang ngasih futuh itu Allah kan, yang ngasih pembuka. Beliau nanya, mana ente cari apa? Cari futuh. Ente cari futuh. Iya, tuh lihat tuh di sur apa yang namanya, kayak pagar. Di sur banyak piring kotor. Anak-anak suka pada naruh aja di situ. Ya, suka pada naruh aja. Itu banyak kan piring kotor ente lihat. Iya, ustazah. Ente ambil, ente turunin, gak ada yang turunin kan, gak ada yang cuciin. Ente ambil, ente turunin, ente cuciin. Orang berapa banyak nyari futuh cuman dengan belajar, tapi berapa banyak orang kebuka futuhnya karena dia khidmat sama orang-orang ahlul ilmu. Ya, berapa banyak orang, lebih banyak lagi orang kebuka futuhnya karena dia khidmat sama ahlul ilmu, bukan cuman belajar. Beliau keluar malam-malam cuman buat bebenahin pondok, ya, membenahin apa yang anak-anak taruh tidak sesuai dengan tempatnya, dibenahin, atau yang sampah-sampah dibuangin. Mana di Darul Zahra, baru tahu di Darul Zahra kalau kita buangin sampah itu pakai niat. Ente kalau ngelihat sampahan di jalanan, itu buangin sambil niat, ya Allah, saya buangin ini sampah ke tempat sampah dari jalanan. Saya niat, ya Allah, mungkin yang buang sampah ini dia orang yang belajar ilmu, dia seorang yang baik. Saya singkirin juga sekalian dari orang-orang yang mau lewat, dari orang-orang baik. Semoga jadi futuh buat saya, pembuka buat jalan saya. Cuma di Darul Zahra orang tahu kalau kita buang sampah aja pakai niat. Beliau ngasih tahu seperti itu. Kemudian beliau bilang, nanti kalau kamu pulang ke Indonesia, anak pesan, jangan cuman ajarin sama orang, baca la ilaha illallah 1000 kali, baca la ilaha illallah 10.000 kali. Ente saksiin depan mata ente mereka baca walaupun 1 kali tapi pakai hati. Walaupun 1 kali, walaupun sedikit tapi pakai hati. Gak usah ente ngajakin mereka berlomba-lomba banyak-banyak baca. Yang penting
Mereka bacanya pakai hati. Ajarin bagaimana, karena itu yang lebih berasar. Sebagaimana kisah yang kita dengar, seorang selamat daripada adab cuman karena pernah nyebut la ilaha illallah sekali doang pakai hati. Dan siapa yang masuk ke dalam bentengnya Allah, siapa yang bisa ngalahin? Siapa yang bisa jatuhin? Kalau kekuatannya Allah, kalau bentengnya Allah, kalau pegangannya Allah, siapa yang berani? Ya. Kata Allah, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang ngajak perang wali-waliku, maka telah mengajak aku untuk berperang, kata Allah Ta'ala. Ya. Siapa yang ngeganggu wali-walinya aku, telah ngajak aku perang. Siapa berani mau perang sama Allah Ta'ala? Ya. Nah, makanya kita kalau mau masuk bentengnya Allah, itu dengan la ilaha illallah. Sebenarnya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, kalau la ilaha illallah ada di hati kamu tuh cukup buat jawaban semua. Lagi ujian datang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, yang kasih ujian Engkau, yang ngasih coba mau ngeliat kita sabar atau enggak Engkau. La ilaha illallah. Yang ngasih jalan keluar Engkau. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub hidup banyak anak, banyak harta, jadi nabi. Dihasut sama setan. Setan bilang, pantaslah dia taat, dia kaya, banyak anak, banyak harta. Ya wajar, orang kayak gitu mau ngapain lagi, udah tinggal ibadah doang. Kalau kita mau Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, wahai malaikatku, ya, buat anak-anaknya dalam satu hari ini meninggal semuanya bebarengan, meninggal semuanya. Bagaimana ibadahnya dia? Coba liatin, kalau anaknya semuanya meninggal hari ini. Ya Allah, Nabi Ayub malah tambah taat sama Engkau pas anak-anaknya semuanya meninggal. Oh masih punya harta, badannya sehat, ambil semua hartanya buat hilang dalam hari berikutnya, dalam sekejap. Lihat bagaimana ibadahnya dia. Ya Allah, kata malaikat, pas habis hartanya, ternyata dia malah tambah taat lagi sama Engkau, ya Allah. Kalau gitu buat badannya sakit, kasih penyakit, apakah masih taat? Ya Allah, tambah taat. Sampai kata istrinya setelah udah beberapa tahun sakit Nabi Ayub, engkau adalah seorang nabi, kalau engkau minta sama Allah angkat tangan, kasih sembuh, bakalan dikasih sama Allah. Udah doa aja sama Allah, doa minta sehat. Terus Nabi Ayub nanya, kita dikasih senang berapa lama sama Allah? Kita dikasih nikmat kemarin yang berlalu sama kita berapa lama sama Allah? Kalau belum sejumlah tahun tersebut aku diuji, aku gak akan ngangkat tangan buat minta. Balikin sama Allah. Malu. Allah ngasih kita enak berapa lama? Allah ngasih kita sakit baru sebentar. Maka segala satu kunci hidupan kita adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, Engkau yang kasih ujian dan Engkau yang kasih jalan keluar. Engkau yang kasih susah rezeki dan nanti Engkau yang kasih gampang rezekinya. Kau yang kasih permasalahan karena sebenarnya di situ tersimpan jalan keluar. Kau menguji seseorang mungkin untuk mengangkat derajatnya, dan gak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan salah dalam membentuk takdirmu. Gak mungkin Allah sebagai Tuhan salah dalam mengasih kita tempat, salah dalam mengasih kita ujian. Gak mungkin. Semuanya kembali ke kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, memberikan kita nikmat, memberikan segala sesuatu.
barang siapa yang berkata la ilaha illallah akan dihapuskan 4.000 daripada dosa-dosanya. Kalau misalnya dosanya udah habis ke dosa orang tuanya, kalau dosa orang tuanya udah habis ke keluarganya udah habis ke tetangganya, ke semua. Satu kali la ilaha illallah pakai hati merubah seluruh kehidupan kita. Itu makanya diwasiatkan guru anak begitu, salah satu guru dari saya, kasih tauin mereka baca la ilaha illallah sedikit nggak apa-apa, tapi pakai hati. Kalau kita diratib baca la ilaha illallah berapa kali? 50. Udah traveling kemana aja? Ya, udah nyampe kemana aja yang anak pesantren udah nyampe ke rumahnya 50 la ilaha illallah nih, nyampe ke rumahnya, nyampe ke Dufan, nyampe ke Instagram, nyampe kemana-mana 50 la ilaha illallah, otak kita udah bisa traveling kemana-mana. Tapi kalau para alim, ulama, para kasih Allah, satu aja la ilaha illallah tuh bagaikan melihat seluruh hijab yang tertutup, bagaikan melihat seluruh dunia. Satu aja la ilaha illallah, kalau kita baca dari dalam hati kita, mengubah seluruh kehidupan kita. Itu makanya ada orang yang meninggal cuma gara-gara nyebut Allah, sampai meninggal saking hatinya dia nih berta'alluq, bersambungkan dengan Allah begitu kuatnya, begitu hebatnya cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mulai sekarang kita belajar, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, ucapkanlah dalam hati, dan apapun yang menjadi takdir dari kehidupan kita kembali kepada gaul la ilaha illallah. Karena mau kita semua mengucapkan la ilaha illallah, tapi semuanya betul-betul dari dalam hati. Ya. Hilangkan dulu dari pikiran kita segala sesuatu tentang dunia. Mari kita sama-sama mengucapkan kalimat tauhid bersama-sama. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan rahmat, memberikan nikmat, memberikan pertolongan, memberikan segala sesuatu untuk hamba-hamba-Mu. Maka ya Allah, dengan kalimat tauhid, dengan kalimat la ilaha illallah, ampunilah semua dosa-dosa kami yang hadir pada sore hari ini, dan jadikanlah kami hamba-hamba yang Kau cintai dan Kau berikan rahmat. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami kecintaan kepada la ilaha illallah. Ya Allah, berikan kepada kami taufik agar kami menjadi orang-orang yang tergolong dalam orang-orang la ilaha illallah. Masukkan kami ke dalam benteng-Mu, ke dalam perlindungan-Mu, dan ya Allah, kumpulkan kami di yaumil qiyamah bersama dengan barisan orang-orang saleh. Ya Allah, agar kami dapat warzuqna an-nazara ila wajhikal karim, warzuqna an-nazara ila wajhikal karim. Ya Allah, agar kami dapat melihat zat-Mu kelak di yaumil qiyamah. Ya Allah, agar kami tergolong dengan hamba-hamba-Mu yang menang. Ya Allah, siapapun di antara kami yang masih memiliki dosa, memiliki kesulitan, tolong mudahkan, hapuskan dosa-dosanya dengan rahmat, cinta dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, tidaklah kami hadir di sore hari ini kecuali karena mengharapkan cinta dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, maka sayangilah siapapun yang berharap kepadamu, meminta kepadamu, berdoa kepadamu, menangis kepadamu. Ya Allah, karena tiada siapapun yang dapat menolong kami yang fakir kecuali rahmat-Mu. Ya Allah, kecuali kasih sayang-Mu. Ya Allah, kecuali kehebatan-Mu. Ya Allah, tolonglah kami semua yang ada di sini. Aslih lana umurana, perbaikilah keadaan kami. Aslih lana ahwalana, perbaikilah keadaan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin ya Rabbal Alamin.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. محمد أشرف العرب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمه، محمد بسيط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان